Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya di video pembelajaran prakarya. Adik-adik, siapa di antara kalian yang menyukai sayuran? Ya, sayuran biasanya bukan merupakan menu favorit anak-anak. Dan umumnya, anak-anak tidak menyukai sayuran. Hal ini mungkin karena rasanya yang langu dan sedikit tidak enak di mulut dibandingkan dengan buah-buahan yang memiliki rasa manis, asam, dan menyegarkan. Apalagi jika sayuran dimakan mentah-mentah, amat tidak disukai oleh anak-anak maupun remaja. Untuk mengatasi rasa sayuran yang kurang nikmat, tergantung dari cara pengolahannya, menjadi makanan yang nikmat dan menarik untuk dikonsumsi. Sebagai contoh adalah sayur bayam, sangat disukai oleh anak-anak dan masyarakat secara umum. Akan tetapi, menjadi berbeda jika sayur bayam direbus dan disajikan dengan sambal sebagai lalapan mata. Tidak semua orang, terutama anak-anak dan remaja, menyukainya. Rasa bayam yang tawar, lembek, dan tidak nikmat tidak begitu menarik bagi anak-anak dan remaja. Namun, mengonsumsi sayuran perlu dibiasakan sejak usia dini, karena sudah diakui oleh para peneliti pertanian bahwa sayuran memiliki banyak kandungan dan manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Jika kita ingin memiliki tubuh yang prima setiap hari, hendaknya mengonsumsi sayuran yang cukup. Pengertian sayuran. Menurut ilmu pertanian, sayuran termasuk tanaman hortikultura. Hortikultura merupakan ilmu pertanian yang berkaitan dengan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan termasuk tanaman obat-obatan. Pengertian dari sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan, baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Sayuran mempunyai kadar air dan serat yang tinggi, sehingga umumnya mempunyai umur relatif pendek, mudah rusak, dan dapat disimpan terlalu lama jika dengan penyimpanan yang baik. Namun, tidak dapat disimpan terlalu lama jika tidak diperlakukan secara khusus. Selain itu, sayuran tidak dapat dipanen setiap hari karena sayuran merupakan tanaman musiman. Klasifikasi sayuran. Berdasarkan bagian tanaman yang dimakan, sayuran dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama adalah sayuran daun atau leaf vegetable. Sayuran daun merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi pada bagian daunnya. Kemudian sayuran daun dengan kualitas bagus adalah jika bagian daunnya utuh, tidak berlubang, dan tidak busuk, serta batang dan daun berwarna segar. Contohnya adalah bayam, kangkung, sawi, kubis, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sayuran batang atau stem vegetables. Sayuran batang yang dimanfaatkan adalah bagian batang dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas. Buku merupakan tempat menempelnya daun. Kemudian, untuk memilih sayuran batang yang baik, biasanya batang yang masih muda, berwarna cerah, muda dan bersih, serta tidak busuk. Contohnya adalah asparagus, rebung, paku, dan seledri. Yang ketiga adalah sayuran akar atau root vegetable. Sayuran akar berupa umbi-umbian, karena umbi merupakan akar yang menggembung.
Dalam hal ini, adik-adik perlu kita tahu bahwa sayuran akar banyak mengandung karbohidrat dan berbagai nutrisi sehat lainnya. Dan sayuran akar yang baik adalah yang sudah berumur cukup, ukurannya besar, tidak tumbuh tunas, dan tidak ada bagian yang membusuk. Contohnya adalah kentang, wortel, lobak, bit, talas, ubi kayu, dan ubi jalar. Yang keempat adalah sayuran polong. Kita tahu bahwa sayuran polong yang dimanfaatkan tidak hanya pada bagian polongnya, tetapi juga kulitnya bisa ikut dimakan. Kualitas sayuran polong yang baik biasanya yang muda, biji sayurnya tidak menonjol, dan kulitnya masih lurus. Warna buah terlihat segar dan tidak ada bagian yang rusak. Kemudian untuk contoh sayuran polong antara lain buncis, kapri, kacang panjang, kacang merah, dan kedelai. Yang kelima adalah sayuran bunga atau flower vegetable. Tanaman sayuran yang berasal dari organ generatif dan yang dimanfaatkan pada bagian bunganya. Sayuran bunga dikatakan memiliki kualitas baik jika bunga atau kembang tersusun secara kompak, ukurannya besar, berwarna cerah segar, dan tidak ada bagian yang digigit hama. Untuk contoh dari sayuran bunga ini adalah brokoli, kembang kol, kecombrang, dan bunga turi. Yang keenam adalah sayuran buah atau fruit vegetable. Sayuran buah ini merupakan sayuran yang terbuat dari buah. Contohnya adalah tomat, cabai, paprika, timun, terong, pare, labu siam, jagung, dan oyong. Yang ketujuh adalah sayuran umbi batang. Sayuran ini merupakan sayuran yang berasal dari batang yang tumbuh ke dalam tanah. Ujung batang membengkak membentuk umbi karena penimbunan makanan. Contohnya untuk sayuran ini adalah singkong, talas, ubi jalar, gadung, gambili, dan umbi bit. Kemudian untuk yang ke-8 adalah sayuran umbi lapis atau bulb vegetable. Sayuran umbi lapis ini merupakan sayuran yang tumbuh di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi yang tebal, rimbun, sudah berumur cukup. Kemudian hasilnya akan terlihat di atas tanah. Misalnya adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan daun bawang-bawang atau perai dan adas. Untuk yang ke-9 adalah sayuran jamur atau mushroom. Contoh untuk sayuran jamur ini adalah jamur merang, jamur kancing, jamur tiram, dan jamur kuping. Baik adik-adik, demikianlah video pembelajaran untuk kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda.